dalam arti memanage mereka sebagai penyanyi. Kalau bicara rekaman tentunya peran saya sebagai produser dibantu oleh Kak Melto selaku vocal director, bagaimana membagi karakter suara mereka yang berbeda-beda ini bisa menjadi untuk Indonesia, yang lebih indah. Hari ini saya bersama dengan grup musik anak yang bernama Sekawan, yang beranggotakan Nizam Pratama, Zidni, dan Don Arteta. Jadi saya membentuk grup musik ini karena pertama adalah mengingat bahwa sudah sangat jarang sekali grup penyanyi anak di Indonesia. Lalu yang kedua yang menarik adalah saya ingin mengangkat misi kebangsaan, di mana single perdana mereka yang berjudul Kerukunan Indonesia rilis di 1 Juni 2025 ini di hari lahir Pancasila, untuk mengingatkan lagi bahwa sebenarnya semangat kebangsaan itu harus ditumbuhkan sedini mungkin. Kalau boleh tahu dari single ini nih, apa sih Mas yang pengen digali Mas? Oke, jadi saya mengingat bahwa lagu kebangsaan itu udah tidak terlalu banyak orang tahu gitu ya, anak-anak sekarang gitu, dibandingkan zaman saya dulu. Satu itu. Kedua, lagu anak bertemakan kebangsaan yang baru, benar-benar baru itu udah jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada gitu. Oleh karena itu, saya ingin mengangkat tema kebangsaan ini agar menjadi semangat anak-anak ini, agar diperkenalkan ke teman-temannya, pastinya kan ke teman-teman, ke keluarganya, sehingga akhirnya kalau semakin luas masyarakat Indonesia pun semakin mengenal. Ini kan temanya kan kebangsaan. Ada nggak sih sedikit campur tangan pemerintah dalam hal ini gitu kan? Apalagi ini kan kebangsaan Indonesia gitu kan. Ada nggak sih sedikit untuk mengajukan untuk gimana nih perhatiannya pemerintah terhadap hal ini? Baik, berbicara dengan pemerintah, untuk saat ini kami sedang mengajukan kerjasama kolaborasi dengan pemerintah yang semoga diusahakan bisa disetujui oleh pemerintah. Tapi pun sebenarnya mereka berdiri kan tanggal 11 April di sebuah pertunjukan karya saya. Di situ pula sebenarnya sudah ada Kementerian Kebudayaan juga yang membantu kegiatan tersebut. Jadi insya Allah kedepannya kementerian lain pun juga akan bersinergi membantu Sekawan dan juga proyek Kerukunan Indonesia semakin besar, semakin banyak, dan semakin dinamis kerjasamanya. Jadi bisa dibilang pemerintah mendukung. Mendukung, insya Allah. Dong Mas, dari adik-adik Sekawan nih, gimana perasaannya nih bergabung dengan Mas sendiri nih? Jujur sih senang, ya pasti senang, bangga, dan ini apa ya, salah satu kebanggaan yang paling saya banggakan daripada yang lain-lain, karena ini single pertama saya, dan baru pertama kali ini saya masuk grup bareng sama mereka. Ini silakan. Kalau saya, ya yang paling utama saya senang sekali bisa menjadi salah satu grupnya punya Kak Arsya, bisa ikut dalam lagu-lagunya gitu. Senang sekali, bangga, dan pokoknya senang. Satu pertanyaan buat adik-adik di depan ini. Pasti kan namanya anak pasti punya cita-cita. Kalau adik-adik sendiri, cita-citanya apa sih? Maksudnya memang bercita-cita ingin jadi musisi, memang senang nyanyi, atau punya cita-cita lain? Kalau aku emang dari dulu cita-citanya jadi penyanyi dan menjadi musisi yang profesional, dan selain menyanyi itu aku ingin menjadi pelukis dan penulis. Kalau yang lain? Kalau aku pengen jadi presiden yang bisa multi talent, bisa semua hal. Kalau aku lebih ke atlet sih, lebih ke bola, pemain bola yang bisa bernyanyi dengan baik.
buat memproduksi sebuah grup anak-anak itu kan pasti agak sedikit sulit ya. Tidak mudah. Gimana nih cara mengatur, apalagi mereka pasti ada jadwal sekolah. Gimana cara mengatur schedule mereka atau kegiatan mereka gimana? Oke, pertama mengatur jadwal mereka masing-masing, tentunya koordinasi dengan orang tuanya. Karena bicara jadwal ada terkait dengan peran orang tua di sini. Jadi kami ada grup WhatsApp di mana komunikasi kami sangat intens, bahkan bisa dibilang hampir tiap hari ya. Tiap hari, bahkan mungkin tiap 6 jam di grup itu selalu nyala. Itu artinya menunjukkan bahwa adanya komunikasi yang baik antara saya sebagai produser dan juga orang tua. Lalu kedua, dalam arti memanage mereka sebagai penyanyi. Kalau bicara rekaman tentunya peran saya sebagai produser dibantu oleh Kak Melto selaku vocal director, bagaimana membagi karakter suara mereka yang berbeda-beda ini bisa menjadi satu dan harmonis. Tentunya fungsi Kak Melto sangat signifikan ya, sebagai apalagi beliau sebagai ex-Pasto punya pengaruh besar di industri musik Indonesia. Semoga pengaruhnya pun juga bisa ke sekawan, bisa sesukses Kak Melto bersama Pasto ketika itu. Mas, oh ya, berhubung grup musik anak-anak ya, itu kan berhenti di kemarin Cowboy Junior, ya kan? Kita bisa lihat emang gimana terkenal dia. Seyakin apa atau se-excited apa sih sebagai produser untuk bisa, apakah ingin bisa melebihi Cowboy Junior atau menyamai mereka atau bisa menggantikan? Oke, yang pertama untuk saya informasikan bahwa sebenarnya grup vokal anak-anak ini jumlahnya banyak ya, baru setahun 2 tahun ini ya bisa dibilang lebih dari 5 yang saya tahu bahkan. Cuman memang exposure-nya belum bisa sebesar Cowboy Junior beberapa tahun silam. Itulah pentingnya selain kualitas mereka pun juga harapan saya teman-teman dari media dan dari wadah manapun juga bisa membantu nih anak-anak seperti ini punya talenta bagus gitu. Selain sekawan juga ada grup vokal anak. Ditanya apakah optimismenya tinggi bisa menyamai Cowboy Junior, saya rasa sifat optimis itu penting ya dalam hal apapun juga, bagaimanapun hasilnya nanti. Yang penting saya ingin menanamkan mereka bahwa proyek Kerukunan Indonesia adalah proyek yang serius, bukan proyek main-main, agar mereka pun juga bisa lebih serius, bisa lebih meningkatkan value masing-masing, peran mereka, peran orang tua, dan nantinya semoga bisa value tinggi Cowboy Junior, bahkan lebih tinggi lagi gitu, tidak hanya kualitas ya, tapi untuk value-value yang lain, attitude dan lain-lain. Mas Asya, ini kan lagu kebangsaan ya? Betul. Nah, itu apakah tempo yang akan ngebeat atau semangat seperti apa nih Mas? Oke. Bicara temponya sendiri sebenarnya temponya medium beat. Jadi dibilang seperti Mars tidak, tapi yang slow banget juga enggak. Ya, jadi sebenarnya lagu ini adalah juara 1 lomba cipta lagu yang diadakan oleh Orkestra Merah Putih di akhir 2024 lalu. Nah, dari situlah akhirnya saya mencari penyanyi yang tepat. Ternyata lagu ini cocok ya dinyanyikan oleh grup, tepatnya lagi khususnya grup vokal anak-anak gitu. Tapi secara message, secara pesan lagu ini buat saya luar biasa sekali gitu ketika dipilih oleh juri waktu itu, karena lagu ini pesannya sangat menyentuh sekali gitu ya, dengan lirik yang dengan tempo nggak terlalu slow tapi bisa menyentuh hati pendengarnya, khususnya jurinya waktu itu gitu. Perubahan aransemen dalam lagu tersebut atau ada penambahan apa untuk membuat lebih daya tarik biar nggak monoton gitu? Betul, ketika bicara kompetisi yang saya sebutkan sebelumnya, lagu itu hanya menggunakan instrumen piano saja, tapi ketika bicara untuk rekaman ada stringsnya gitu ya, ada beat-beatnya juga agar terdengar lebih grande juga, agar pesannya dapat, karena suara mereka ini powerful. Jadi kalau musiknya piano aja kayaknya kurang seru gitu ya, perlu ditambahkan instrumen-instrumen tertentu, dalam hal ini stringsnya sih yang begitu megah ya, biar mengingat karakter mereka yang powerful. Hai teman-teman, kami dari Sekawan. Kami akan menyanyikan single kami yang berjudul Kerukunan Indonesia. Untuk Indonesiaku yang lebih indah. Dan bersyukurlah atas kerukunan ini tercipta dan terjaga
untuk Indonesiaku yang lebih indah. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.